Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo ini akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan dalam kasus D5 IPK di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Iwan, selamat pagi juga. Alhamdulillah senang saya bisa berbicara dengan Pak Iwan mengenai hal ini, karena memang hal ini ketika kita bisa berbincang, berwawancara, mungkin ada wawasan lebih yang bisa saya terapkan nanti di sekolah saya ini. Itu kira-kira Pak Iwan. Pertama yang ingin saya tanyakan Pak Yusron, selama ini bagaimana Pak Yusron dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh baik, terima kasih. Untuk mengenali kasus dilema etika atau rujukan moral, kami itu biasanya memperhatikan situasi di mana harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar tetapi bertentangan. Jadi seperti itu. Ya, selama ini bagaimana Pak Yusron menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Pak Yusron? Baik, di sekolah kami dalam beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sekolah, berkaitan masalah kasus-kasus, proses pengambilan keputusan itu kami melibatkan semua unsur di sekolah. Jadi kita lakukan dengan cara bermusyawarah, ya, bermusyawarah, mempertimbangkan secara matang dan penekanan pada skala prioritas. Nah, kira-kira apa nanti yang kita ambil sebagai keputusan yang akhirnya dijadikan untuk mencarikan jalan keluar. Gitu, Pak. Oh iya, berarti tadi ada musyawarah, kemudian pertimbangan secara matang dan skala prioritas ya Pak. Ya, itu jadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan di sekolah ini. Iya, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Yusron lakukan selama ini Pak? Langkahnya ada beberapa. Langkah yang biasa kami ikuti meliputi pengumpulan fakta yang relevan. Artinya kita melihat fakta, artinya tidak hanya informasi yang masih belum bisa, tapi melihat fakta. Selanjutnya dilakukan musyawarah dengan pihak terkait, ya, dan pengambilan keputusan setelah adanya pertimbangan yang matang. Jadi yang dijadikan logam pertama, apakah betul peristiwa itu ini bukan hanya informasi-informasi yang sifatnya masih belum pasti, gitu Pak Iwan. Iya, kemudian ini Pak Yusron, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi menurut Pak Yusron itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Pak? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, saya kepala sekolah dan guru percaya bahwa musyawarah, ya, dan pertimbangan matang merupakan hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu. Jadi musyawarah, maksudnya ketika ambil musyawarah berarti itu bukan keputusan sepihak, tapi sudah menjadi keputusan bersama di sekolah kami. Gitu. Kemudian ini selama pasti ketika mengambil keputusan itu ada tantangan. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini apa saja yang pernah dijumpai oleh Pak Yusron? Ada beberapa memang, ya, setiap ada permasalahan mesti ada tantangan, karena pemikiran itu kita berbeda. Tantangan utama yang kami hadapi adalah ketika harus memprioritaskan keputusan, mendahulukan keputusan di antara kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebalikan. Jadi itu dilema. Ya, jadi yang perlu kita prioritaskan itu yang kadang-kadang menjadi tantangan sendiri bagi kami. Itu mungkin Bapak. Iya, Ustaz. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, kan dalam pengambilan keputusan ini apakah Pak Yusron itu mempunyai atau mengagendakan jadwal tertentu Pak ketika ada sebuah masalah
Dan dalam pengambilan keputusan ini ditentukan jadwalnya atau bagaimana Pak Yusron? Oh ya. Jadi untuk hal penentuan jadwal menentukan keputusan ini kami tidak membuat. Jadi memang nggak ada jadwal. Sehingga untuk mengambil satu keputusan tentunya berangkat dari ada tidak masalah itu. Ketika masalah itu ada, seperti yang dibagikan di awal, lalu lakukan musyawarah bersama guru, ya, kadang-kadang juga melibatkan komite, baru setelah itu kita ambil keputusan. Sehingga ada jadwal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi. Kemudian pada setiap pengambilan keputusan kan mesti ada faktor atau mungkin seseorang yang bisa membantu dalam hal itu, Pak. Kira-kira menurut Pak Yusron itu ada apa tidak Pak hal yang membantu atau seseorang yang membantu itu, Pak? Oh ada, karena gini, karena seperti yang disampaikan awal, setiap permasalahan yang kita laksanakan diselesaikan secara musyawarah. Ketika kita berbicara masalah tentunya melibatkan orang lain, juga pihak lain. Nah, orang-orang yang membantu kami dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini ada komite sekolah. Nah, kita melibatkan komite sekolah, walaupun tidak semua kami libatkan. Kadang-kadang juga melibatkan orang tua, karena memang kasus itu terjadi pada anak dan pihak-pihak yang terlibat langsung di shelter tersebut, termasuk teman-teman guru atau BK yang ada di sekolah ini. Ya Pak Yusron, kemudian pertanyaan terakhir, kan selama ini Pak Yusron sudah melakukan berbagai macam tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini. Menurut Pak Yusron, apakah ada pembelajaran apa kira-kira Pak dari semua hal yang pernah terjadi dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika di lingkungan sekolah ini, Pak? Paling tidak ada 3 hal, Pak. Ya, satu bentuk pembelajaran yang bisa diambil dari apa kalau daripada kasus ini. Pelajaran utama yang dapatkan adalah pentingnya musyawarah. Jadi bermusyawarah itu sangat penting. Jadi ketika ada permasalahan musyawarah, maka kami mendapat bahwa musyawarah ini adalah satu hal yang sangat penting, dan ini pelajaran pertama yang kami ambil. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi antara dari beberapa pihak seperti yang saya katakan tadi, ada komite, ada guru, atau mungkin dari murid itu. Yang ketiga, cara berpikir berbasis pada peduli, ya, dalam mengambil keputusan dilema itu. Jadi keputusan yang diambil itu apa? Itu. Jadi kita peduli, kita melihat sehingga nanti akhirnya keputusan yang kita ambil betul-betul sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yang berlaku. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Ya Pak Yusron, terima kasih banyak. Mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan semoga apa yang sudah sharing pengalaman dari Pak Yusron ini memberikan wawasan saya sebagai seorang nantinya calon guru penggerak untuk senantiasa benar dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika di lingkungan sekolah ini. Baik, sama terima kasih Pak Iwan, salah satu peserta calon guru penggerak. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi waktunya untuk berbagi pengalaman pandangan ini. Doa saya mudah-mudahan terus, karena belum selesai, sudah diberikan kemudahan dan yang bisa tuntas dan bisa bermanfaat untuk masa depan, khususnya bagi sekolah. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih banyak Pak Yusron. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Parman. Waalaikumsalam Pak Iwan. Ya, Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Ini nanti saya selaku CPP Angkatan 10 dari SMP Dosuko ini mewawancarai Pak Parman terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan sebagai pemimpin. Ya. Berarti ini Pak Iwan seangkatan dengan Pak Ardian ya? Betul sekali. Ya, mudah-mudahan lancar. Tapi nanti ada beberapa yang saya tanyakan Ya, dengan itu Bapak. Ya. Ya, Pak. Menurut Pak Parman, selama ini bagaimana Pak Parman dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tusukan moral? Mohon maaf, kami sebagai kepala sekolah atau pimpinan itu, kalau berdasarkan kasus tersebut, saya
mengamati terjadi dilema etika. Karena suatu permasalahan itu suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar. Bagi saya begitu. Jadi tidak ada yang salah, ya sama-sama benar. Kalau memang kita mencari siapa yang salah, di mana yang salah, bagi saya terjadi sama-sama benar. Tidak ada pelanggaran hukum, namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral, ya, perlu dilihat dari kasus dan pilihan yang muncul. Perlu dilihat kasusnya dulu, ya, kasusnya. Ya, bagaimana, apa kasusnya? Ya baru kita bisa lanjut. Kalau menurut Ormas selama ini bagaimana Pak Parman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini Pak, saya tidak serta-merta mentang-mentang selaku pimpinan, selaku kepala sekolah. Biasanya yang saya lakukan di sini selaku kepala sekolah itu pasti saya masih konsultasi dulu, konsultasi atau minta masukan kepada rekan-rekan guru yang ada. Minimal urusan yang saya minta masukannya, yang saya minta pendapat. Jadi tidak serta-merta saya pimpinan. Itu yang menurut Pak Parman langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Pak Parman lakukan selama ini ketika ingin mengambil keputusan itu? Saya ada beberapa langkah yang kami lakukan, Iwan, ya. Pertama, pasti saya berpikir dulu, ya merenung gitu ya, merenung sejenak untuk mempelajari hal atau kasus tersebut. Apa gitu ya, bagaimana kan gitu ya. Itu pertama saya. Yang kedua, mengumpulkan teman-teman, ya, guru untuk rapat atau konsultasi. Ya kata saya tadi itu minimal urusan. Saya ajak berkumpul untuk rapat, untuk konsultasi terkait dengan permasalahan yang muncul dan akan saya ambil langkah-langkah. Itu yang kedua. Nomor 3, akhirnya setelah kita berkumpul, rapat, minta masukan ke teman-teman, baru kami memutuskan masalah tersebut untuk mengambil sikap atau keputusan itu. Oh ini permasalahannya berdasarkan kami sudah. Terus terang saja kurangnya kesadaran peserta didik atau orang tua wali murid terhadap pentingnya pendidikan. Maka daripada itu kita harus bisa menyadarkan peserta didik atau orang tua wali murid bahwasanya pendidikan ini sangat penting gitu ya. Terkait dengan masa depan putra putrinya, masa depan orang tuanya. Karena ketidakpahaman saja. Menurut Pak Parman, apakah Pak Parman ketika menyelesaikan itu ada jadwal tertentu ataukah memang langsung diselesaikan pada saat itu atau seperti apa? Saya terus terang saja Pak Iwan, di dalam hal menyelesaikan masalah saya tidak membuat jadwal khusus. Karena kalau misalnya saya buat jadwal khusus, saya Agustus harus menyelesaikan masalah. Ya kalau masalah muncul, kalau masalah ada. Jadi kami menyelesaikan permasalahan itu manakala masalah itu muncul, kapan? Ya, misalnya kapan, di mana, gitu ya. Pada saat itu juga kami harus bersikap untuk mengambil keputusan. Betul. Ya. Kalau menurut Pak Parman, apa ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Parman dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak Parman? Terus terang saja jelas ada atau banyak teman-teman yang bisa membantu kami, Pak Iwan, yaitu Dewan Guru terutama. Dewan Guru yang selama ini membantu di dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan dilema etika. Maaf Pak Iwan, meskipun kepala sekolah, saya tidak serta-merta berani ngambil keputusan sendiri tanpa ada masukan dari teman-teman. Karena masukan dari teman-teman ini
masukan yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah Oh, tersebut. iya, betul sekali. Ya Pak Tarman, dari semua hal yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Parman petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Begini Pak Iwan, pembelajaran yang dapat kita petik di dalam mengambil dalam menunjukkan masalah itu ya tinggal memperhatikan Pak Iwan, budaya dan karakteristik lingkungan sekolah. Karena terus terang saja apabila kita memetik permasalahan dari tersebut di atas tidak sesuai dengan budaya dan karakteristik lingkungan kita, maka itu akan tidak akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu menurut saya gitu Pak Iwan. Ya. Sekali. Ya. Ya Pak Parman, terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas sharingnya. Semoga menjadi bekal bagi kami sebagai CPP untuk senantiasa menambah ilmu dalam pendidikan profesi guru. Dan mudah-mudahan Pak Iwan program ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, berjalan lancar dan lulus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.